Saudara, hampir sebulan berlalu, sejarah mencatat demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi berhasil menyelamatkan demokrasi. Di hari ulang tahun Kompas TV ke-13, kami putarkan kembali perjuangan masyarakat dari mahasiswa sampai komika turun ke jalan menuntut DPR agar jangan membangkang konstitusi. Langkah DPR yang berupaya menggolkan revisi Undang-Undang Pilkada untuk menganulir putusan MK soal syarat calon dan ambang batas di Pilkada pada 22 Agustus lalu mendapat perlawanan dari mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil. Kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Berawal dari peringatan darurat dengan ilustrasi bergambar Garuda berlatar biru di media sosial. Kamis, 22 Agustus, aksi turun ke jalan di sejumlah daerah untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi diikuti aktivis, mahasiswa, pelajar, buruh, akademisi, aktor, hingga komika. Hari itu mereka mengepung gedung DPR menuntut anggota legislatif tak menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tak hanya di DPR, di gedung Mahkamah Konstitusi, guru besar, akademisi, dan tokoh masyarakat juga menggelar aksi dukungan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara di sejumlah daerah aksi berpusat di gedung DPRD. Suara mereka sama, menyuarakan penegakan demokrasi dan menentang oligarki. Mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini meminta demokrasi tak dipermainkan. Balik membahas hal ini hanya sejam, sekedar formalitas, semua dibahas, ditanyakan, ya setuju-setuju. Saya kira membuat suatu regulasi, suatu kebijakan untuk masa depan Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia tidak sesederhana itu. Jadi saya pikir tidak ada keseriusan, tidak ada suatu hal yang dilakukan sungguh-sungguh oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita terkait masa depan bangsa kita, terutama soal demokrasi kita yang sedang terancam. Suara kritis mengawal putusan Mahkamah Konstitusi demi perbaikan demokrasi juga datang dari para musisi. Di sela konser 30 tahun berkarya, grup band Gigi membukanya dengan tampilan peringatan darurat di layar lebar. Hal serupa juga dilakukan penyanyi Kunto Aji dan Eva Celia. Seperti yang kalian sudah tahu, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Sama-sama kita kawal sampai tuntas, jangan sampai lengah, because we deserve better. Seruan berbagai lapisan masyarakat ini pun berbuah baik. DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Kami hormati pimpinan Komisi 2, Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillahirrahmanirrahim. KPU pun kemudian mengeluarkan peraturan yang mengakomodir putusan MK soal syarat calon dan ambang batas di Pilkada. Dampaknya publik dihadirkan banyak pilihan calon kepala daerah, sementara partai politik pun diberi ruang lebih besar dalam mengusung calonnya, seperti yang terjadi saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa. Indonesia, negara yang kaya katanya. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi apakah kekayaan itu sampai sekarang sudah dapat kita rasakan atau hanya dirasakan oleh segelintir golongan tertentu, terutama para penguasa? Saya kira mempertanyakan kekayaan Indonesia sampai sekarang itu hanya bicara terkait mereka yang memiliki akses terhadap itu semua. Tetapi buat semua masyarakat kecil di luar sana, kekayaan rasanya masih hanya sekedar cerita rakyat terus melegenda dari generasi ke generasi. Diperparah, kita tahu teman-teman,
bahwa saat ini demokrasi berusaha untuk dipecah belah, berusaha untuk direnggut, berusaha untuk ditindas oleh mereka yang merasa memiliki negeri ini. Padahal tidak sejengkal pun dari mereka yang berhak untuk mengklaim memiliki bangsa ini. Sejak lahir kita tahu bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan itulah yang harus kita pegang sampai kapanpun. Saya berpesan kepada teman-teman semua, kemenangan kecil kita kemarin di tanggal 22 Agustus jangan membuat kita berpuas diri, tetapi justru itu menjadi suatu penyemangat, menjadi bahan bakar kita untuk terus mengawal demokrasi Indonesia yang semakin darurat. Saya kira ini adalah pertanda buat semuanya, terutama buat para penguasa. Jangan pernah sekalipun bermain-main dengan amarah rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wow, Farel. Wah, ini Farel yang viral di tanggal 22 Agustus. Selain Farel, saya juga akan mengundang Cing Abdel, komedian dan juga komika yang turun ke jalan panas-panasan untuk membela demokrasi. Ya, kita mengundang Kompas TV di hari ulang tahun yang ke-13 mengundang dua sosok yang luar biasa untuk turun ke jalan dan juga membela demokrasi, karena kita tahu saat itu memang banyak suara dari masyarakat mengatakan bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Nah, kalau dari Farel sendiri nih, sempat viral dengan kata-katanya, sampai kapan mau berjuang sampai menang? Sudah cukup puas belum? Tidak sedikit pun kami akan mencapai rasa puas terkait apa yang kami capai kemarin. Karena sejatinya perjuangan akan terus berlanjut sampai kapanpun. Karena fakta yang ada di lapangan sekarang pun sejatinya kemenangan kami kemarin, kemenangan kecil kami kemarin itu ada karena rakyat yang mau hadir, rakyat yang mau berjuang. Bukan karena Dewan Perwakilan kita yang punya keberadaan, punya keberpihakan kepada rakyat itu sendiri. Jadi itu adalah semangat kecil yang terus akan kita kobarkan sampai kapanpun. Oke, Cing Abdel, kalau bisa dibilang kan sebenarnya 1 hari waktu yang dibutuhkan sehingga akhirnya DPR memutuskan keputusan yang bisa dikatakan memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kalau dari Cing Abdel sendiri cukup puas? Saya sih setuju ya sama Farel ya. Supaya gampang aja ini. Ini kalau komedian susah deh. Tapi kalau ngomongin Farel mungkin secara lebih luas ya, jadinya apa namanya perspektifnya. Jadi puasnya itu masih di ambang bawah lah. Tapi kalau kita lihat secara skala kecil pada saat itu apa yang kita tuntut saat itu, apa yang kita suarakan saat itu, kemudian akhirnya berhasil. Kalau ukurannya itu ya saya sih merasa puas. Gitu. Cuma mungkin ke depannya ini jadi pintu aja supaya beberapa mungkin ketidakberesan, kesalahan itu bisa diperbaiki tanpa harus rame-rame seperti itu. Karena para elit udah tahu bahwa masyarakat itu bisa terpicu, bisa terlecut kalau ada sesuatu yang dirasakan janggal, tidak adil. Gitu. Oke, nah Cing Abdel dan juga saudara, saya akan putarkan kembali nih aksi orasi dari Cing Abdel di 22 Agustus 2024 di depan gedung DPR. Orasi ini sangat singkat tapi cukup menggelegar. Kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat aja minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawak. Oke? Indonesia lawan, DPR lawak. Oke? Indonesia. 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 DPR. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa siang itu. Anda itu saya, menyerukan itu Cing Abdel. Luar biasa. Anda menyerukan rakyat lawan, DPR lawak. Ini karena Anda komedian kah melihat DPR saat itu lawak atau gimana? Betul, karena yang terjadi kemarin itu DPR itu sedang melakukan sebuah formula yang biasa dilakukan oleh para komedian atau oleh para pelawak. Jadi di dalam komedi itu ada formula yang pasti untuk membuat sebuah komedi itu harus ada premis, harus ada setup, harus ada punchline. Contohnya belum tentu lucu sih. Sekalian belajar ya. Iya. Misalnya premisnya ibu mau ke pasar. Oke. Terus setupnya ibu pergi ke pasar, naik angkot dan sampai di pasar ternyata ibu pingsan. Oke, itu setupnya.
punchline-nya adalah kenapa ibu pingsan? Karena ibu ke pasar kaget, jadi dia kaget pingsan gitu. Jadi, contohnya itu ya. Nah yang terjadi kemarin di DPR itu memenuhi formula komedi. Premisnya adalah tentang UU Pilkada. Betul. Udah dimulai dari MA. MA selesai digugat ke MK. MK sudah memutuskan itu harusnya punchline. Karena MK adalah garda terakhir dari konstitusi kita gitu. Ternyata masih ada punchline-nya. DPR mau merevisi. Itu punchline yang kalau komedi premis set up punchline. Ada premis, ada set up mengantarkan asumsi orang, kemudian di punchline ditinggalkan dengan tertawa. Nah kemarin harusnya udah gongnya di situ ya. Iya, kemarin DPR juga melakukan tuh punchline, cuma tidak meninggalkan ketawa, tapi meninggalkan kecewa. Sehingga banyak orang yang merasa terusik akal sehatnya, terusik perasaannya, dan mau memperjuangkan untuk supaya itu tidak terjadi. Jadi itu yang menjadi alasan kalimat yang sampai sekarang juga mungkin masih diingat masyarakat luas. Farel, itu kan kalau bisa diingat kembali di tanggal 22 Agustus, seperti apa persiapan untuk mengajak teman-teman berunjuk rasa, menyuarakan hati masyarakat? Seperti apa hektiknya saat itu? Iya, kalau dibicara hektik, sangat hektik ya Kak. Karena memang dengan waktu yang tidak sampai 24 jam, kami harus mengkonsolidasikan gerakan secara nasional. Karena kita mendapat semacam informasi bahwa akan ada disahkannya putusan tersebut gitu ya, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut oleh DPR di tanggal 22. Sehingga kami memutuskan ini adalah satu-satunya jalan, ini adalah satu-satunya opsi yang kita miliki, bahwa kita harus hadir di jalanan, mengawal rapat paripurna di DPR dengan baik tentunya, sehingga dengan minimnya waktu tersebut, jujur tidak ada konsolidasi terpusat yang bisa kami selenggarakan seperti sebagaimana aksi pada biasanya. Sehingga ketika banyak kampus yang kemudian berkomunikasi, saya sampaikan kepada mereka semua, dan itu pun dilakukan oleh semuanya, bahwa ya kita harus mengkonsolidasikan di simpul masing-masing dengan tuntutan yang kita samakan, kurang lebih garis besarnya seperti apa, sehingga kita bisa cukup waktu untuk mempersiapkan masa aksi kita masing-masing dan kita bertemu nanti di titik aksi. Tapi di artinya kota. Saat itu sudah satu suara tuh. Sudah karena kan suara. Sebelumnya sebagian masyarakat sempat menilai bahwa daya kritis mahasiswa saat ini tuh menurun, melemah, apalagi kalau flashback ke belakangnya gitu ya. Itu akhirnya bagaimana bisa menggelorakan suara yang sama di hari yang sangat bisa dikatakan persiapan yang sangat singkat? Iya, saya kira daya kritis masyarakat, logika masyarakat, akal sehat masyarakat tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Dan kemarin adalah titik balik, momentum bagaimana publik bisa tahu, terutama para penguasa bisa menyadari bahwa rakyat tidak tinggal diam, bahwa rakyat tetap mengawasi, rakyat tetap peduli, dan rakyat mau ambil bagian mengawal ini semua. Jangan sampai akhirnya ada pembangkangan konstitusi, pengangkangan demokrasi, dan sebagainya. Jadi memang kemarin adalah proses panjang, dan ya ini adalah semangat yang harus kita jaga bersama-sama untuk akhirnya jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi, di mana para wakil rakyat kita semena-mena dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Jadi itu pesan utamanya ya. Cing Abdel, di hari ulang tahun ke-13 Kompas TV, apa pesan yang ingin Cing Abdel sampaikan? Dan mungkin penilaian apa yang Cing Abdel lihat dari Kompas TV? Pesan-pesannya apa ya kayaknya? Coba kepengen sebagai ini boleh kok. sebagai media media informasi yang diterima luas sama masyarakat, tentunya ini normatif aja gitu, harus berimbang pemberitaannya. Cuma saya kalau boleh usul di Kompas atau di tempat-tempat lain itu kalau ada politisi yang diundang itu udah janganlah sebut-sebut kalau politik jangan baper, politik jangan baper. Itu kata baper itu akhirnya mereduksi maaf. Ada kesalahan terus dibilang ya udah namanya juga politik, gak usah baper. Itu simpan buat para politisi aja gitu. Jangan gunakan kata-kata itu buat ke masyarakat. Kita masyarakat pasti baper. Pasti terbawa perasaan. Benar juga ya. Kemarin kita melakukan itu ya karena perasaan kita tuh tercoreng gitu. Jadi kalau ada udah jangan disebut-sebut lagi politik jangan baper, sehingga mungkin para politisi merasa ya udah ini politik ya udahlah nggak usah baper, masa masyarakat gitu aja baper. Mungkin sesama politisi ya oke. Jadi kalau Kompas mau mentit kata politik jangan baper, oke banget. Terima kasih Cing Abdel, terima kasih juga Farel, semangatnya luar biasa, dan tentunya ini akan dikawal terus oleh mahasiswa dan juga Komika seperti itu ya. Terima kasih, selamat sore. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Ibrahim, diantaranya informasi terkait Ketua DPR